Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sonia Ashidah, nomor induk mahasiswa 451913. Saya berasal dari Arts University, Fakultas Ilmu Komunikasi, Public Relation. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem komunikasi kelompok. Tentunya saya dibantu presentasi oleh Nama saya Sri Mulyani Indrawati, nomor induk mahasiswa saya 45190015. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relation. Perkenalkan, nama saya Sri Endi Yuningsih, nomor induk mahasiswa saya 45190002. Saya berasal dari Arts University, Fakultas Ilmu Komunikasi, Public Relation. Baik, slide pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu klasifikasi kelompok. Tidak setiap himpunan orang disebut kelompok. Orang-orang yang berkumpul di terminal bis, yang antri di loket bioskop, dan yang berbelanja di pasar itu disebut agregat, bukan kelompok. Lalu, bagaimana sih agregat biar menjadi kelompok? Supaya agregat menjadi kelompok, butuh kesadaran pada anggota-anggotanya akan ikatan yang sama yang mempersatukan mereka. Kelompok mempunyai tujuan dan organisasi tidak selalu formal dan melibatkan interaksi di antara anggota-anggotanya. Jadi kelompok mempunyai dua tanda psikologis. Yang pertama yaitu anggota-anggota kelompok merasa terkait dengan kelompok. Ada sense of belonging yang tidak dimiliki oleh orang yang bukan keanggotaan. Yang kedua, nasib anggota-anggota saling bergantung, sehingga hasil setiap orang terkait dalam cara tertentu dengan hasil yang lain. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Siti Sonia Ashidah. Nah, pada poin kedua, sistem komunikasi kelompok ini, yaitu ada in-group dan out-group. Menurut Samar, in-group adalah kelompok kita, sedangkan out-group adalah kelompok di luar kita, atau biasa disebut dengan kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan, atau biasa disebut juga dengan Theodore Newcomb. Cara-cara menggunakan kelompok rujukan dalam persuasi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu, gunakanlah kelompok rujukan positif yang mendukung pesan kita. Yang kedua, komunikator harus memperhitungkan relevansi dan nilai kelompok rujukan yang lebih tepat bagi kelompok tersebut. Yang ketiga, standar perilaku dapat dipergunakan untuk menambah peluang diterimanya pesan kita. Yang keempat, suasana fisik komunikasi dapat menunjukkan kemungkinan saling mendahului. Dan yang kelima, kadang-kadang kelompok rujukan positif dapat dikutip langsung dalam pesan untuk mendorong responsif positif dari halayak. In-group dikenal sebagai kelompok kita, dan out-group dikenal dengan kelompok mereka. In-group ini sendiri dalam berbentuk seperti kelompok primer dan kelompok sekunder. Keluarga atau kelompok kita dikenal sebagai kelompok primer. Nah, kelompok primer di sini yaitu ditandai dengan adanya hubungan emosional, personal, dan akrab, menyentuh hati seperti hubungan keluarga, teman dekat, tetangga rumah, layaknya seperti tetangga di perdesaan, yang memang terkenal akrab satu dengan yang lainnya. Nah, sedangkan kelompok sekunder adalah kebalikan dari kelompok primer, yaitu hubungan yang ditandai dengan ketidakakraban satu dengan yang lainnya, tidak personal, dan tentunya tidak adanya tanda-tanda menyentuh hati, namun layaknya seperti komunikasi massa, fakultas, serikat-serikat kemasyarakatan, dan lainnya lagi. Adapun perasaan in-group ini diungkapkan dengan kesetiaan, solidaritas, kesenangan, dan kerja sama. Sedangkan untuk membedakan in-group dan out-group, sebaiknya kita membuat batas atau borderize. Dan Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem komunikasi kelompok yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya Sri Mulyani dan Siti Sonia Ashidah. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi
dibagi menjadi 3. Pertama, konformitas, kedua, fasilitas sosial, ketiga, polarisasi. Konformitas adalah proses dalam diri anggota kelompok untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma yang ada dalam kelompok. Dalam hal ini, karena kelompok merasa bahwa norma kelompok memiliki makna yang sangat signifikan untuk kelangsungan aktivitas-aktivitas kelompok dan identitas kelompok. Contoh dari konformitas yaitu ketika salah satu anggota kita sakit, kelompok lainnya menengok dan membawakan buah atau makanan lainnya. Contoh lainnya yaitu ikut serta dalam perkumpulan kelompok kegiatan sosial. Kedua, fasilitas sosial. Fasilitas sosial adalah fenomena yang menunjukkan adanya pengaruh kehadiran orang lain terhadap performa individu atau kelompok. Pada fasilitas sosial ini, orang akan memiliki kecenderungan untuk tampil berbeda bila di hadapan orang lain berbeda saat ia sedang tampil sendirian. Ketiga, polarisasi. Polarisasi yaitu kecenderungan orang untuk berkeputusan lebih berani atau dapat merasakan sebaliknya. Ia lebih ketakutan saat ia masuk kelompok atau di luar kelompok dalam menghadapi suatu fenomena. Polarisasi bisa disebut juga dengan riskisip atau geseran resiko. Geseran resiko adalah geseran menuju polarisasi yang terjadi dalam kelompok. Sebenarnya begini, bila sebelum diskusi kelompok para anggota mempunyai sikap agak mendukung tindakan tertentu, setelah diskusi mereka akan lebih kuat lagi mendukung tindakan tertentu itu. Sebaliknya, bila sebelum diskusi para anggota kelompok agak menentang tindakan tertentu, setelah diskusi mereka akan menentang lebih keras lagi. Jadi yang ada dimaksud polarisasi ini adalah kecenderungan ke arah posisi yang lebih ekstrim. Begitulah presentasi kelompok kami yang bisa kami berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang tidak jelas, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.